Oke guys, balik lagi di channel yang paling lama ini, yaitu channel Excel Delvin. Kali ini spesial tanggal tanggal 3 Desember, setelah hari Selasa lebih tepatnya. Kali ini gue mau lanjutin cerita novel lagi yang paling creepy. Nah, sekarang judulnya adalah 3 cerita novel paling creepy ala ChatGPT part 1. Ingat, ChatGPT ya, bukan dari gue, jadi ini beda lah ya. Oke, langsung kita lanjut aja ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan kalian jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian biar teman kalian tahu, oh ini channel upload gitu. Oke, itu aja guys ya. Pertama, telepon dari masa depan. Jadi ada seorang pria bernama Rudy Wilbur. Kita call aja dia Rudy lah, yang menemukan ponsel tua di kamar hotel yang ia sewa. Kebetulan waktu itu ia menyewa sebuah hotel. Ponsel itu sudah ketinggalan zaman ya. Tapi anehnya masih menyala. Ketika ia menyalakannya, ada satu pesan suara yang belum didengar. Ia pun penasaran dan memutar pesan tersebut sambil berkata, "Pesan apa ya ini?" ucapnya. Suara di pesan itu terdengar seperti suaranya sendiri, tapi lebih tua dan penuh panik. "Nick, Rudy, jangan keluar dari hotel malam ini. Apapun yang terjadi, tetap di dalam kamar. Mereka mencarimu." Ia pun merasa kebingungan karena pusing memikirkan hal itu. Ia pun mengabaikan pesan itu dan tiba-tiba ia dikagetkan oleh jump scare kecoa ya guys ya. Jump scare kecoa ya. Ini agak unik sih. Tetapi yang lebih aneh lagi, kecoa itu bentuknya nggak kayak kecoa pada umumnya gitu loh. Kayak kecoa itu kalau nggak salah, kalau gue gambarin tuh, kalau gue mikir-mikir tuh bentuknya berdarah-darah, kepalanya nggak ada, terus tangannya panjang gitu. Habis itu di tengah malam ya, ia terbangun dari tidurnya karena mendengar ada suara ketukan pintu kamarnya yang sangat keras. Saat ia mengintip dari lubang pintu, sekilas ia melihat ada seseorang berlari begitu cepat ya. Jadi itu nggak tahu lah ya. Nanti kita bakal bahas. Karena ia malas memikirkan hal itu, jadi ia menghiraukannya saja. Namun suara ketukan itu semakin keras dan marah. Ketika ia akhirnya membuka pintu koridor hotel kosong, kecuali sebuah jejak darah menuju tangga darurat. Ya, habis itu esok paginya polisi menemukan jejak yang sama, dan ternyata kamar hotel itu pernah menjadi lokasi pembunuhan seorang pria yang namanya pun lebih aneh lagi. Namanya pun adalah Rudy. Bayangin ya. Ini nama pembunuhnya Rudy cuy. Kita bakal bahas. Pertama tadi apa? Pertama tuh tadi kan kalian mungkin menanya, "Bang, kenapa jam scare-nya kecoa?" Karena kecoanya itu sebenarnya adalah kecoa pesugihan ya guys ya. Kecoa pesugihan guys ya. Habis itu kenapa jam scare-nya kecoa, kenapa enggak orang? Itu karena itu adalah santet kiri. Sebenarnya itu kecoa pesugihan guys ya. Terus habis itu kenapa dengan kecoa itu santet kiriman guys ya. Santet kiriman lah ya kan, tahu nggak ya. Habis itu orang yang tadi apa bang? Orang yang tadi lewat. Nah, orang yang tadi lari cepat itu sebenarnya adalah pembunuhnya aja. Arwah pembunuhnya yang sedang mencari-cari keberadaan Rudy. Ini berarti ini diri membunuh diri gitu loh. Diri membunuh diri gitu loh. Ini aneh banget sih. Pokoknya aneh banget. Oke, yang kedua lanjut, ada rumah tangga merah. Rumah tangan merah ya. Agak typo dikit nggak apa-apa lah ya. Kita manusia. Ada seseorang bernama Diam yang baru saja membeli rumah tua dengan sejarah yang kelam ya. Ia tidak menyangka akan menemukan dinding-dindingnya yang penuh dengan cap tangan merah samar yang hanya muncul saat malam hari.
Setiap kali ia mencoba membersihkannya, cap itu kembali bertambah. Ternyata cap tangan itu berasal dari para korban pemilik sebelumnya, seorang pembunuh berantai yang hilang secara misterius. Namun semakin dia mencari tahu, semakin ia merasa rumah itu mengawasi setiap gerakannya. Dan dia mulai mendengar bisikan meminta bantuannya, atau mungkin jiwanya. Jadi ini gitu aja guys ya. Yang dulu gitu aja guys ya. Ini BTW singkat banget ya. Emang nih ChatGPT sih terlalu singkat ya. Ini kayaknya ini kalau untuk ininya ya, jakanya kalau gue ceritain kayaknya kalian nggak mungkin tahu juga sih. Kayaknya kalian juga nggak mungkin ngerti juga ya. Ntar gue malah ini lagi. Ntar gue malah dibilang hak cipta lagi, jangan ya guys ya. Oke, ketiga, suara dari lorong. Di sebuah apartemen tua, seorang perempuan bernama Mira sering mendengar suara langkah kecil di lorong saat tengah malam. Ia awalnya berpikir itu tetangganya, hingga suatu malam ia mendapati lorong itu kosong, tapi ada suara langkah terus mendekat. Ya, Mira memasang kamera untuk merekam kejadian tersebut, dan keesokan harinya, boom, ia melihat rekaman seorang anak kecil berdiri diam di depan pintu apartemennya. Masalahnya, apartemennya berada di lantai 13 dan gedung itu tidak mengizinkan anak-anak untuk tinggal, guys ya. Atau gedung itu tidak punya anak-anak, guys. Tidak ngizinin anak-anak lah pokoknya. Nah, diketahui ya, ini kalau menurut teori gue, anak kecil yang itu adalah anak kecil yang mati di apartemen itu dikarenakan sebuah kejadian. Jadi ini gue betul mau maaf ya, ini bahasa gue agak agak jelas ya. Jadi ini jadi tahun lalu ya, tahun 2019, tepatnya pada tanggal 22 Januari ya. Itu ya, itu di Amerika ya. Itu terjadi sebuah kasus ya, yaitu adalah pembunuhan seorang anak kecil ya. Dan kebetulan anak kecilnya itu adalah cowok ya guys ya, kalau gua memikirkan ya. Habis itu pembunuhnya itu tidak diketahui ya guys ya. Terus pembunuhnya kabur ya. Polisinya baru datang ya guys ya. Nah, sebenarnya anak kecil yang ini itu sebenarnya mau balas dendam cuy. Dan siapapun yang masuk ke apartemen ini, maka hidupnya tidak akan tenang ya. Kok gue malah dakwah ya guys ya, udahlah. Pokoknya kayak gitulah ya. Dan juga nih buat kalian yang nanya, Bang, kenapa anak kecilnya ini nih ada di lorong, Bang? Ya karena sebenarnya ya, anak kecilnya ini mau nunggu mangsa ya. Ketika mangsa itu keluar, baru dia hajar, baru dia all in ya guys ya. Kalau bahasa anaknya memang all in ya. Oke, ini 3 ya. Nah, ini ada bonus ya, ada bonus. Kenapa bonus, Bang? Karena gua nih sekarang lagi banyak kesibukan guys, lagi banyak kerjaan banyak ya. Jadi gua kasih bonus aja biar kalian kalau misalkan ntar gua nggak upload, kalian jadinya nggak bisa nonton lagi gitu loh, bisa nonton iniannya gitu. Yang keempat, taman di bawah tanah. Taman di bawah tanah. Judulnya aja udah absurd ya. Judulnya aja udah aneh gitu loh. Apalagi ceritanya ya kan. Kita coba langsung aja ya. Tessa menemukan sebuah taman rahasia di bawah rumah tua yang ia beli dengan harga 11.530. Itu mah harga apa ya? Itu mah lu beli, bayangin deh, lu bayangin harganya 11 ribuan ya. Itu lu beli Indomie satu, beli pop mie satu, cukup itu mah
Cukup itu mah dengan harga Rp11.530. Taman rumah tua yang ia beli dengan harga 11.530 ya. Yang itu kita udah tuh, itu harganya segitu guys, catat guys ya, nggak apa-apa. Taman itu dipenuhi bunga-bunga yang berbahaya dalam kegelapan. Tapi semakin lama ia menghabiskan waktu di sana, ia semakin merasa lemah. Ketika ia mencoba meninggalkan taman itu, akar-akar taman mulai mencengkram tubuhnya. Bayangin. Nih, aduh, sumpah udah mata lagi lah ini. ChatGPT. Tessa pun pada akhirnya melihat sosok aneh dan bom. Dia lagi-lagi di jump scare ya oleh sosok aneh yang gua nggak bisa sebutin sosoknya itu. Ama dia dibunuh guys. Dia artinya nih Tessa udah nggak bisa hidup lagi ya. Ya lah, dibunuh ya kali hidup lagi. Kecuali kalau pakai apa ya? Pakai itulah. Gua kayaknya nggak usah pikirin deh. Oke, gitu aja guys ya. Tiga cerita novel paling creepy ala ChatGPT part 1. Sebenarnya ini hitungannya 4, cuman karena bonus itu nggak kehitung, jadi ya udah gue masukin aja 3 guys. Jadi inilah 3 cerita novel paling creepy ala ChatGPT part 1 plus bonus ya guys ya, plus bonus ya. Nanti gua kasih judulnya 3 cerita novel paling creepy ala ChatGPT part 1 plus bonus ya. Oke, gimana? Jadi itulah tadi video 3 cerita novel paling creepy ala ChatGPT part 1 plus bonus ya. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa kalian pencet tombol subscribe dan like sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyak kalian aja, nggak usah ini. Aku juga bukan ngemis, bukan ya. Oke, selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.